never slow up, no I don't take shit, I got no love. Người mà mang đội trưởng bên phía các thủ chủ nhà là cầu thủ màu số 5. Timnas Indonesia U23 berpesta gol ke gawang Chinese Taipei U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dalam pertandingan di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 9 September 2023, malam WIB, Indonesia sudah membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan 2 menit. Marcelino Ferdinand menjebol gawang Taiwan lewat sebuah tendangan bebas. Ramadan Sananta menggandakan keunggulan Indonesia 4 menit kemudian. Setelah mampu melewati adangan pemain Chinese Taipei, Sananta menggiring bola hingga ke kotak penalti dan menuntaskannya dengan sepakan kaki kanan. Indonesia menambah gol pada menit ke-19. Kali ini giliran Rafael Struijk yang mencatatkan namanya di papan skor. Rafael menggiring bola di kotak penalti sambil mencari ruang tembak dan menyelesaikan pergerakannya itu dengan tembakan-tembakan kaki kiri. Gol Witan Sulaiman pada menit ke-30 membawa Indonesia unggul 4-0. Menerima umpan lambung dari Ivar Jenner, Witan menuntaskannya dengan tendangan sepakan mendatar dengan kaki kanan. Rio Fahmi mencetak gol kelima Indonesia pada pertandingan ini di menit ke-40. Indonesia menutup babak pertama dengan keunggulan 5-0. Keran gol Timnas Indonesia U23 dibuka oleh Marcelino Ferdinand pada menit ketiga. Gelandang yang tengah berulang tahun ke-19 itu membobol gawang Chinese Taipei U23 lewat tendangan bebas. 4 menit berselang, menerima umpan sundulan dari Rafael Struijk, Ramadan Sananta melewatkan satu pemain Chinese Taipei U23 sebelum menggetarkan gawang lawan. Rafael Struijk membawa Timnas Indonesia U23 menjauh menjadi 3-0 lewat tendangannya ke pojok kanan gawang Chinese Taipei U23 setelah memanfaatkan assist dari Marcelino Ferdinand. Sananta hampir saja mencetak brace untuk Timnas Indonesia pada menit ke-27. Mendapatkan umpan dari Witan Sulaiman, tembakan penyerang berusia 20 tahun itu masih menyamping dari gawang Chinese Taipei U23. Kembali aksi Sadil harus dihentikan Anagulyev yang berbuah kartu kuning di menit 26. 3 menit berselang umpan silang Klok kepada Dendi sayangnya masih terlalu kencang sehingga bisa diamankan kiper. Turkmenistan melakukan percobaan di menit 29, tetapi tendangan masih melebar dari gawang yang dikawal Nadeo. Percobaan dilakukan Edo dari sayap kanan. Namun, umpan silangnya kepada Dendi masih bisa ditangkap kiper. Sampai babak pertama berakhir skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Di babak kedua tekanan dialami Timnas Indonesia. Menit 49 Sadil menjatuhkan pemain Turkmenistan di area penalti. Beruntung, wasit tidak melihat itu sebagai pelanggaran. Setelah itu, Indonesia merespons lewat kerja sama bola-bola pendek. Sayang, tendangan Egy Maulana Fikri masih terlalu lemah sehingga bisa diamankan kiper Babayev Batir. Peluang emas didapat Turkmenistan lewat tendangan bebas yang untungnya masih membentur tiang gawang Indonesia. Menit 65 kesalahan dilakukan Nadeo ketika tendangannya lemah dan mengarah ke pemain Turkmenistan. Beruntung bola hanya memantul dan bisa diamankan Nadeo di menit 65. Perubahan dilakukan pelatih Shin Taeyong dengan menarik Sadil dan Sandy Walsh. Stefano Lillipali dimainkan untuk berduet dengan Dendi di depan. Dua peluang didapat Turkmenistan di menit 75 dan 79, tetapi bola masih melebar dari gawang Indonesia. Indonesia menggandakan keunggulan di masa injury time lewat gol tendangan kiri Egy Maulana Fikri. Skor 2-0 untuk Indonesia bertahan hingga laga berakhir. Timnas Indonesia berhasil mengemas kemenangan 2-0 atas Turkmenistan dalam FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat, 8 September 2023, malam. Kemenangan Indonesia ditentukan melalui gol Dendi Sulistiawan di menit 19 dan Egy Maulana Fikri, 91. Laga di 45 menit berjalan dalam tempo sedang. Tidak banyak peluang terjadi di babak pertama. Sampai menit 10 kedua tim masih kesulitan menembus pertahanan lawan. Aksi gelandang Sadil Ramdhani yang mencoba menusuk harus dihentikan pemain Turkmenistan di menit 11. Bola tendangan bebas yang dilepaskan Sadil sayangnya masih tinggi dari gawang Turkmenistan. Indonesia membuka papan skor di menit 19 lewat gol Dendi. Tendangan jarak jauh Dendi tak kuasa dihalau kiper Turkmenistan.
Unggul 1-0, Indonesia mencoba menekan pertahanan lawan. Sandy Walsh dipastikan bakal jadi sosok yang paling menarik perhatian dalam duel Indonesia versus Turkmenistan. Bukan hanya lantaran karena ia bermain di Eropa, melainkan juga kisahnya yang selalu terhalang melakoni debut bersama Indonesia.